Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama, perkembangan konsep oksidasi dan reduksi, dan yang selanjutnya kita mempelajari bilangan oksidasi. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan teman-teman perhatikan gambar paku berkarat ini. Tahukah teman-teman bahwa paku yang berkarat merupakan fenomena oksidasi, yaitu karena paku bereaksi terhadap oksigen yang menyebabkan paku berkarat. Teman-teman, perkembangan konsep oksidasi dan reduksi ditinjau dari tiga hal. Yang pertama, ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang ketiga atau yang paling terakhir, ditinjau dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Kita akan mulai belajar dari konsep yang pertama, yaitu penggabungan dan pelepasan oksigen. Oksidasi adalah reaksi dengan oksigen. Jadi, reaksi yang mengikat oksigen disebut dengan oksidasi menurut konsep yang pertama. Contohnya adalah besi yang berkarat. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian Fe atau besi mengikat O2 atau oksigen menjadi Fe2O3 atau yang kita sebut dengan karat besi. Contoh yang kedua adalah pembakaran karbohidrat di dalam tubuh. Jadi ini ada C6H12O6 atau karbohidrat bereaksi mengikat O2 atau oksigen menjadi 6CO2 plus 6H2O. Kemudian reduksi. Menurut konsep yang pertama, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi kebalikannya oksidasi ya teman-teman. Contohnya apa nih? Contohnya adalah reduksi biji besi dan karbon monoksida. Reaksinya adalah seperti ini. Fe2O3 atau biji besi direaksikan dengan 3CO atau karbon monoksida menjadi 2Fe plus 3CO2. Perhatikan di sini Fe2O3 ada oksigennya, kemudian oksigennya dilepas ya teman-teman, menjadi 2Fe yang sudah tidak mengikat oksigen lagi. Berikutnya atau yang kedua, ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Menurut konsep ini, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya, ketika Ca melepas elektron menjadi Ca2+ dengan melepas 2 elektron. Kemudian reduksi. Menurut konsep ini, reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Contohnya adalah S plus 2 elektron menjadi S2- karena S menangkap elektron maka disebut mengalami reduksi. Kemudian kita lanjut konsep yang ketiga, yaitu peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa bilangan oksidasi bisa disingkat menjadi Bilox. Menurut konsep ini, oksidasi adalah reaksi peningkatan Bilox. Kemudian reduksi. Reduksi adalah reaksi penurunan Bilox. Jadi Biloxnya berkurang. Maka dari itu, apa sih Bilox itu? Bilangan oksidasi atau Bilox adalah angka bermuatan pada suatu unsur yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan dalam senyawa. Bilangan oksidasi sangat terkait dengan banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan senyawa. Kemudian aturan penentuan bilangan oksidasi dimulai dari yang paling mendasar yaitu unsur. Unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Unsur bebas itu yang kayak gimana? Unsur bebas adalah unsur yang tidak terikat dengan unsur lain. Contohnya NaCl2O2. Kemudian kita lanjut yang kedua, unsur logam dalam senyawanya selalu positif. Contohnya adalah NaCl, karena Na adalah logam dan Na terletak pada golongan 1A menjadi +1. Selanjutnya atau yang ketiga, unsur H dalam senyawa Bilox +1 kecuali jika senyawa dengan logam
dalam chlorhidrita atau bilox H sama dengan -1. Contohnya kita punya HCl. H biloxnya selalu +1, kecuali jika H bersenyawa dengan logam. Salah satunya adalah NaH. Na adalah logam. Jika H bersenyawa dengan logam ini atau Na ini, maka nilai H bukan +1 lagi, tapi menjadi -1. Kemudian yang keempat, unsur F pada senyawa itu biloxnya selalu -1. Kita ambil contoh HF. F ini bilangan oksidasinya -1. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi O selalu -2. Contohnya Na2O. O ini mutlak -2 bilangan oksidasinya kecuali dalam F2O. O-nya menjadi +2 karena apa? Karena F tadi adalah -1. Jadi, -1 dikali -2 dari O menjadi +2. Kemudian dalam peroksida H2O2 bilox O sama dengan -1. Kecuali lagi dalam superoksida, misal NaO2 bilox O sama dengan -1/2. Untuk ion, jadi kalau ada ion tunggal, bilox sama dengan muatannya. Contohnya, kita punya Na+, biloxnya sama dengan +1. Kemudian, S2- biloxnya sama dengan muatannya. Jadi, bilox dari S2- adalah -2. Kemudian kita masuk aturan yang ketiga, aturan penentuan jumlah bilox dalam senyawa maupun dalam ion. Kita masuk aturan yang pertama terlebih dahulu. Jumlah bilox dalam senyawa harus sama dengan 0. Maksudnya gimana teman-teman? Contohnya adalah NaCl. Maksudnya, dalam NaCl ini, jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Kita sudah mengetahui kalau logam biloxnya sama dengan mutlak +1. Agar biloxnya 0, kita bisa menggunakan aturan bilox harus sama dengan 0. Maka Cl bisa kita hitung yaitu -1. Jadi +1 sama -1 sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, kita punya H2SO4, jumlah biloxnya harus sama dengan 0, di mana bilox H2SO4 itu ada 2 kali bilox H ditambah bilox S ditambah 4 kali bilox O harus sama dengan 0. Bisa kita tulis 2 kali bilox H sama dengan +1 ditambah 1 kali bilox S plus 4 kali bilox O sama dengan -2 harus sama dengan 0. 2 kali +1 sama dengan +2 ditambah bilox S kemudian ditambah 4 kali -2 sama dengan -8 harus sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis bilox S -6 sama dengan 0. Artinya bilox S sama dengan +6. Jadi gitu ya teman-teman cara menghitungnya. Jadi ingat ya, dalam suatu senyawa biloxnya harus sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua, dalam ion poliatomik, jumlah bilox harus sama dengan muatannya. Salah satu contoh ion poliatomik yaitu PO4 3-. Ini jumlah biloxnya harus sama dengan muatannya, yaitu -3. Sehingga kita dapat menghitung bilox P dalam rumus ini, yaitu bilox P plus O-nya kan ada 4. Jadi 4 kali bilox O sama dengan -3. Jadi ini bilox P ditambah 4O -2 ya, sama dengan -3.
Sehingga ini min log P min 8 sama dengan min 3. Jadi min log P sama dengan min 3 ditambah 8 sama dengan plus 5.